Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 57. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya, akhirnya ronde ke-7 dimulai. Di sana kita diperlihatkan kedatangan Qin Shi Huang ke arena yang begitu epik, di mana semua kaisar yang pernah memimpin Cina dahulu menggelarkan karpet merah di atas kepala mereka sebagai jalan bagi sang kaisar pertama. Qin pun juga mendapatkan volunya di sini dengan berpartner bersama Alvitar, saudari ke-10 dari 13 Valkyrie. Alvitar berubah menjadi sebuah armor bagi Qin. Sementara di sisi Hades, dirinya memiliki senjata suci berbentuk tombak bernama Biden. Di sana Hades juga menggabungkan senjata miliknya dengan pecahan dari senjata milik Poseidon. Berikutnya pertarungan raja versus raja di ronde 7 ini pun dimulai. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Hades berhasil memberikan luka pada perut Qin Shi Huang, tapi di sini Qin pun juga berhasil melukai Hades. Dan chapter pun ditutup dengan Qin Shi Huang yang kembali menegaskan kalau satu-satunya raja di dunia ini hanyalah dirinya seorang. Oke, berikutnya masuk pada chapter terbaru. Panel pertama dibuka dengan sebuah legenda tentang makhluk bernama Chiyo dari Cina, sekaligus masa lalu dari Qin Shi Huang. Jadi diceritakan ada beberapa versi legenda tentang si Chiyo ini. Di buku Gunung dan Lautan, Chiyo memiliki wujud monster dengan 4 mata dan 6 lengan. Sementara dalam buku lain disebutkan kalau Chiyo merupakan dewa perang berkepala tembaga dan berwajah besi. Dahulu para penduduk Cina menganggap Chiyo ini sebagai dewa perang pencipta 5 senjata perang, yaitu pedang, panah, tombak, armor, dan halberd. Dengan hal tersebut, para penduduk Cina pun sampai menyembah dewa perang tersebut. Tapi sebenarnya, dahulu kala ketika seseorang akan menjadi raja atau kaisar, mereka harus mendapatkan izin dari dewa Chiyo terlebih dahulu. Sampai akhirnya suatu hari, Qin Shi Huang yang telah mengalahkan 6 kerajaan pun mendatangi Chiyo. Di sana pertama kali melihat Qin Shi Huang, Chiyo langsung memujinya. Karena berbeda dengan para kaisar-kaisar lain yang telah mendatanginya, Qin Shi Huang tak terlihat ketakutan sama sekali. Chiyo pun kemudian berkata pada Qin untuk berlutut di hadapannya dan memberikan 10.000 tumbal manusia. Dengan begitu, Chiyo akan mengizinkan Qin Shi Huang untuk menjadi kaisar Cina. Di sini Qin sudah menyiapkan tumbal tersebut, tapi ternyata tumbal itu hanyalah sebuah boneka tanah liat. Menyadari kalau Qin Shi Huang mencoba mempermainkannya, Chiyo pun kembali mengancam Qin kalau tanpa izinnya sebagai dewa, Cina tak akan bisa makmur. Namun Qin pun hanya menjawab dengan satu kata saja, yaitu buhau. Sekedar informasi, kata buhau sendiri simpelnya merupakan sebuah kata yang menyiratkan rasa ketidaknyamanan, tidak suka, atau tidak setuju. Lalu berikutnya, mendengar ucapan tersebut tentu saja Chiyo pun murka. Namun Qin membalas, karena para kaisar sebelumnya tunduk pada Chiyo, bagi Qin mereka itu bukanlah kaisar. Maka dari itu Qin Shi Huang pun berniat membunuh Chiyo dan menjadi kaisar pertama penguasa daratan tersebut. Lalu pertarungan pun pecah. Duel antara Qin Shi Huang dan si dewa iblis Chiyo ini menjadi pertarungan panjang yang berlangsung selama 6 hari penuh. Sampai akhirnya Qin Shi Huang pun berhasil mengalahkan sang dewa iblis perang tersebut dan menjadi kaisar pertama daratan Cina. Nah, berikutnya kembali ke timeline saat ini. Setelah sebelumnya Hades berhasil dihempaskan oleh Qin, suasana di arena pun menjadi hening. Geir pun bertanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Qin sebelumnya, dan Brunhild pun menjawab kalau serangan yang dilakukan oleh Qin tadi merupakan seni bela diri pamungkas yang terdiri dari 5 sistem yang Qin pelajari ketika bertarung dengan Chiyo. Di sisi lain, Hermes dan Ares pun juga terkejut karena Qin berhasil melempar Hades seperti itu. Di sini Hermes dan Ares juga menyadari kalau yang dilakukan oleh Qin sebelumnya adalah menangkis dan mengembalikan serangan Hades. Dengan kata lain, Hades terkena serangannya sendiri. Lalu berikutnya, adegan pun kembali ke arena. Di sini melihat Hades yang telah jatuh, Qin pun dengan nada mengejek bertanya pada Hades, apakah dirinya masih ingin melanjutkan pertarungan? Namun Hades malah balik bertanya pada Qin, apa arti menjadi seorang raja baginya. Lalu di sini dengan epik, Qin Shi Huang pun memberitahukan Sigma Green Set-nya pada Hades. Arti menjadi seorang raja bagi Qin Shi Huang adalah tidak ragu, tidak membungkuk, dan tidak bergantung pada orang lain. Selalu memimpin di depan bersama para pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Hades pun tertawa. Lalu tak lama kemudian, Qin Shi Huang pun juga ikut tertawa. Di sini kocaknya, setelah mereka selesai tertawa, Qin pun kemudian bertanya pada Hades, sebenarnya apa yang lucu? Lalu Hades pun menjawab kalau Qin Shi Huang terlihat sangat mirip dengan adiknya Poseidon, sama-sama memiliki karisma dan keangkuhan tinggi sebagai seorang raja. Berikutnya setelah mengingat adiknya tersebut, Hades pun mulai melakukan postur yang aneh dan berniat menyerang Qin dengan serangan besarnya kembali.
Di sini jika teknik pamungkas Lubu memegang tombaknya tepat di ujung tangkanya, sementara saat ini Hades memegang tombak miliknya justru sangat dekat tepat di bawah mata tombaknya. Lalu tak lama kemudian Hades pun menyerang dengan cara menggeserkan pegangannya ke bawah dalam ayunan serangannya sehingga memberikan momentum yang lebih kuat. Di sisi lain, Qin Shi Huang memasang kuda-kuda bertahan menggunakan teknik Cio-nya. Melihat hal tersebut, Ares pun sangat khawatir karena sepertinya Qin Shi Huang akan membalikan serangan tersebut. Namun Hermes menjawab itu tidak akan terjadi. Sampai akhirnya serangan tersebut benar-benar menghantam Qin. Di sini meskipun serangan Hades satu ini terlihat sangat kuat, namun Qin Shi Huang berhasil menahannya. Tapi gilanya, meskipun serangan tersebut berhasil dihentikan, Hades masih mendorongnya ke bawah dan bahkan ia menambahkan kekuatan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya pertahanan Qin Shi Huang pun berhasil ditembus. Selanjutnya setelah asap tebal mulai menghilang, Qin pun terlihat telah tersungkur dengan luka di bagian kepala yang cukup parah. Heimdall mengira Qin telah mati, tapi tak lama kemudian Qin pun bangkit kembali. Di sini karena penutup matanya penuh dengan darah, Qin Shi Huang pun akhirnya membuka penutup matanya. Semua kaisar yang menonton pertarungan tersebut langsung sungkem pada Qin ketika ia membuka penutup matanya. Dan yap, tidak, di sini Qin Shi Huang tidak mengeluarkan domain expansion apalagi Sharingan. Sepertinya penutup mata yang dipakai oleh Qin Shi Huang ini hanya sebatas fashion saja. Dan chapter pun diakhiri dengan Hades yang membalikan ejekan Qin sebelumnya. Apakah Qin masih mau meneruskan pertarungan? Lalu Qin pun malah menjawab, haruskah kita melanjutkan pertarungannya? Sembari memasang kuda-kuda bertempur. Di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, dalam panel terakhir ketika Qin membuka penutup matanya, di sana terlihat kalau mata Qin Shi Huang tidak memiliki pupil. Apakah itu artinya Qin Shi Huang buta? Tapi jika Qin Shi Huang memang buta, bukankah Ragnarok ini membangkitkan petarung manusia di kondisi puncak mereka? Atau mungkin justru di kondisi buta inilah Qin Shi Huang berada di puncak kekuatannya? Ya, berhubung belum dikonfirmasi juga apakah Qin Shi Huang memang buta atau tidak, jadi itu hanya dugaan Mimin semata. Tapi terkait dengan itu, sebelumnya Mimin bilang kalau Qin tidak memiliki kekuatan mata. Tapi berhubung pada chapter ini kita hanya baru diperlihatkan Qin Shi Huang membuka penutup matanya saja, jadi meskipun untuk saat ini tidak ada tanda-tanda Qin memiliki kekuatan mata, atau jika ia memang buta sekalipun, masih ada kemungkinan kalau Qin memiliki kekuatan mata. Lalu berikutnya, untuk saat ini pertarungan berlangsung dengan cukup seimbang. Hades dan Qin Shi Huang sama-sama mengalami luka yang cukup parah. Sementara kita tidak tahu apakah Hades masih memiliki kekuatan yang disembunyikan atau tidak, Qin Shi Huang masih memiliki teknik bela diri dan Volun yang selalu diperlihatkan memiliki 5 mode. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mode-mode tersebut dapat membuat Volun Alvitar berubah? Atau hanya gaya bertarung Qin Shi Huang saja yang berubah? Ya, kita lihat saja nanti. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mangatsumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.